Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Hadir semuanya? Siapa yang sakit? Kita doakan semoga jiwa raganya disehatkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu ilmu kepada kita semuanya di hari ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula taqarrub kita kepada Allah, bertambah pula istiqamah kita semuanya di dalam melaksanakan dan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Waqi'ah yang hari ini kita akan masuk ke ayat ke-27 sampai ayat berapa ya? Sampai ayat ke-31 saja ya. Silakan dibuka mushafnya, kita akan baca terlebih dahulu. Ini masih menjelaskan tentang penduduk surga dan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب Sadaqallahul azim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan. Fi sidrin makhdud, mereka berada di pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, dan air yang mengalir terus-menerus. Wallahu a'lam bissawab. Hari ini kita masuk pada pembahasan siapa ashabul yamin dan kenikmatan apa yang akan mereka dapatkan kelak di surga. Ayat ini menjelaskan hal-hal tersebut. Kita masuk pada tafsirnya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
istifhamun lita'zim wa ta'jib min halihim ay ma adraka man hum. Ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengagungan dan menunjukkan ketakjuban fi halihim, kondisi mereka, ay ma adraka man hum, tahukah kalian siapa mereka, wa ma hiya haluhum, dan apa kondisi mereka, siapakah mereka dan seperti apa mereka, ya, kondisinya seperti apa. Pertanyaan ini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kepada kita, mustahil Allah tidak tahu. Tapi pertanyaan ini Allah ungkapkan kepada kita sebagai pengagungan dan sebagai ketakjuban, ya, atas apa yang akan didapatkan oleh ashabul yamin. Fi sidrin makhdud ay hum tahta ashjarin nabqi alladhi qata'a syaukahu. Mereka di bawah pohon bidara tapi tidak berduri. Qata'a syaukahu, duri-durinya sudah dipotong. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan wasidir, yang dimaksud dengan sidir pohon bidara adalah syajarun nabqi wal makhdud ay khudida ay quti'a syaukahu. Nah, ini pohon bidara yang telah dipotong duri-durinya. Pohon bidara ini terkenal dengan pohon anti setan, gitu, ya. Oleh karena itu di antara cara yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah itu juga diberikan pohon bidara, ya, dan sunnahnya mayat juga diberikan daun bidara. Ini menunjukkan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Selain pohon bidaranya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di sini duri-duri dalam pohonnya itu sudah tidak ada. Wa fil hadis anna Arabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, inna Allah ta'ala dzakara fil jannah syajaratan tu'dhi sahibuha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu bahwa ada di surga nanti pohon tu'dhi sahibaha, yang akan menyakiti penduduknya. Faqala ma hiya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu? Qala asidir fa inna lahu syaukan. Kata orang Arab Badui itu, bukankah pohon bidara itu ada durinya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa Allahu yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sidrin makhdud khadadallahu syaukahu faja'ala makana kulli syaukatin thamra. Bukankah Allah sudah menegaskan makhdud, sidrin makhdud, ya, duri-durinya di pohon itu telah dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap duri itu bukan menjadi duri akan tetapi menjadi buah, ya, Masya Allah. Wa inna thamrah min thamarihi tafattaqa an 72 launan min at-ta'am. Dan ini setiap yang tadinya tempat duri itu justru keluar buah yang darinya keluar 72, ya, 72 berarti 72, ya, 72 launan, 72 macam minal ta'am dari makanan. Ma fiha launun yushbihul akhar, yang satu warnanya tidak menyerupai warna yang lain. Ini luar biasa, ya. Justru dari duri-durinya itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan buah yang berbeda-beda, bermacam-macam. Wa talhim mawdud ay syajaril mauz. Wa talhim mawdud yaitu pohon pisang. Pohon pisang, pohon surga, ya. Masya Allah. Saya secara pribadi menyarankan perbanyak makan pisang dan tanamlah pohon pisang, ya, karena pohon pisang itu tidak usah dimacam-macam itu pohon pisang itu, tinggal tancemin nanti berbuah,
dan buahnya juga bisa langsung dimakan, ya kan? Apalagi santri itu, Ustaz nanam pohon pisang kapendis di samping pesantren. Santri nggak tahu itu pohon pisang mahal, ya, dipakai samsak sama dia, mati kan? Tapi dia beranak, dia tumbuh lagi sampai dia berbuah. Nah, setelah berbuah itu sebelum matang udah habis juga, udah bosan baru tuh buahnya sampai matang. Kalau di surga nanti, masya Allah, ya, ternyata banyak sekali pohon pisang, ya. Dan pisang ini pohon yang unik, ya, pohon yang sangat unik. Kita lanjutkan lagi. Mawdud ay mutarakim qad nudida bil hamli min asfaliha ila a'laha. Bersisir-sisir gitu, ya. Tumbuh pisangnya panjang sekali, ya, sebagaimana kita tahu pohon pisang seperti apa buahnya. Tapi di sini min asfaliha ila a'lahu. Penuh ininya dengan pisangnya. Wa dhillin mamdud ay dhillin daim baqin la yazul wa la tansakhu syams. Allah Subhanahu wa taala berikan naungan, ya, yang terus menerus. Yang naungan itu tidak akan pernah lapuk karena sinar matahari. Li'anna al-jannah dhillun kulluha la syamsa fiha. Karena di surga itu semuanya naungan, la syamsa, tidak ada matahari fiha, di dalamnya. Oh, masya Allah, ya. Nyaman sekali. Kita tidak bisa menggambarkan secara real, ya, karena keindahan surga tidak akan terbayang oleh imajinasi kita yang terbatas. La yarawna fiha syamsan wala zamharira, ya, karena di surga itu sudah tidak ada lagi matahari. Terus matahari yang sekarang kemana? Wallahu a'lam bishawab, ya, yang jelas hancur, ya. Wa fil hadits, di dalam hadis, inna fil jannah syajaratan yasiru rakib fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha waqra'u in syi'tum, ya. Sesungguhnya di surga itu ada pohon yasiru rakib fi dhilliha, jika seseorang melakukan perjalanan fi dhilliha mi'ata amin, 100 tahun, la yaqta'uha, maka naungannya itu tidak akan pernah putus. Gimana menggambarkannya itu, ya? Kalau kita jalan dinaungin terus, berarti naungannya itu sangat luas, ya. Itulah disebut, kenapa surga itu disebut jannah. Jannah itu artinya terambil dari naungan, ya. Ini menunjukkan tingkat keamanan dan tingkat kenyamanan yang sangat tinggi di surga. Setiap kita mendengar kata surga, maka memohonlah kepada Allah agar kita semuanya menjadi orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian ukuluha daimun wa dhilluha ay daimun wa dhillu laysa dhillul ashjar bal dhill yakhluquhu Allah taala. Sebagian para ulama tafsir, Imam Ar-Razi mengatakan naungannya itu bukan dari pohon ternyata, ya, bal dhillun yakhluquhu Allah taala, akan tetapi ada naungan khusus yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk para penduduk surga. Wa ma'in maskub ay ma'in jarin daiman la yanqati' yajri fi ghairi ukhdud, yaitu mata air yang terus mengalir. Wa ma'in maskub, ya, mata air yang terus mengalir, daiman, terus menerus, la yanqati', tidak pernah terputus, yajri fi ghairi ukhdud. Qala al-Qurtubi kana al-Arab ashab badiyah wal anhar fi biladihim azizah. Orang-orang Arab, ya, di Arab itu kan tidak ada air, jadi ketika ketemu dengan air itu sangat luar biasa. La yasiluna ila al-ma' illa bidal war rasyad, mereka tidak akan bisa mendapatkan air itu kecuali dengan ember, ya, namanya juga itu, ya, orang-orang Arab. Dan zaman dulu tidak terbayang seperti sekarang, ya. Ada apa? Ada PDAM, ada mesin penyedot air, ya,
Fawa'adu bil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira ini kepada orang-orang Arab yang tidak ada air itu. Bi asbabin nazha wa hiya al-ashjar wa thilaluha, karena siapa orangnya yang di daerahnya kering kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran surga itu, siapa orangnya yang tidak tertarik, ya. Wal miyah wal anhar wa jariyaniha, ada air, kemudian ada sungai dan sungainya mengalir, ya. Kalau di Arab sekarang ada tempat, ada satu daerah di Arab yang daerah tersebut nyamannya melebihi Bogor, dingin, kemudian subur. Daerah itu namanya Abha, ya. Dan di Abha itu, ya, dinginnya luar biasa. Kadang turun salju, jadi seperti bukan di Arab lagi. Dan Arab hari ini yang tadinya gurun-gurun itu sudah mulai berubah menjadi ada rumput yang hijau. Nah, ini diantara asratus sa'ah, ya. Ini diantara tanda-tanda kiamat, ya. Jadi tanda kiamat bukan hanya kemarin yang ditanyakan oleh santri siapa, Ustaz, kalau Palestina merdeka bukankah itu tanda kiamat? Ya Ustaz jawab, jangankan Palestina merdeka, ya, Nabi Muhammad SAW diutus saja itu sudah menjadi tanda kiamat. Tidak usah takut dengan kiamat, yang kita takutkan adalah justru jika hati kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa yang dimaksud dengan ashabul yamin dan kenikmatan apa yang akan didapatkan oleh ashabul yamin. Secara saintifik kita akan mendapatkan betapa dahsyatnya, ya, pengamanan dan kenyamanan yang Allah berikan kepada ahli-ahli surga. Dan di situ disebutkan ada satu buah yang sangat unik. Ternyata buah itu bukan hanya buah di dunia, akan tetapi juga buah di akhirat. Apa itu? Pisang, ya, pisang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi jika kita akan melakukan pertanian, maka bertanilah, bercocok tanamlah pisang. Di pesantren tanam pisang, di belakang tanam pisang yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.